Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang peradilan pajak. Baiklah, pertama kali saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama Ilham Suryadi, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada Indri Octavia sebagai pemateri. Yang ketiga adalah Jemi Juanda sebagai pemateri. Selanjutnya adalah Tifa Octavia Gunanda sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ilham Suryadi. Lembaga Keberatan. Lembaga Keberatan Pajak merupakan lembaga penyelesaian sengketa pajak yang berada dalam organisasi di Direktorat Jenderal Pajak dan merupakan perwujudan dari pasal 25 Undang-Undang KUHP, pasal 15 Undang-Undang PBB, pasal 16 Undang-Undang PBHTB, pasal 31 ayat 2 Undang-Undang PP, dan pasal 48 ayat 2 Undang PTUN. Dalam melaksanakan tugas penyelesaian sengketa, Lembaga Keberatan Pajak terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK-03/2007 dan Peraturan serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor /49/PJ/2009 dan Nomor SE/02/PJ/2007. Keputusan Lembaga Keberatan Pajak berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, menolak dan menambahkan besarnya pajak yang kurang atau lebih bayar sebagai yang ditertuang dalam surat ketetapan pajak atau SKP. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Octavia. Kepada Indri, dipersilakan. Untuk materi selanjutnya yaitu Majelis Pertimbangan Pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemerintah secara sah telah membentuk Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Seiring dengan hal itu, pemerintah mencabut pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP. Dengan terbentuknya majelis ini, maka kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan permohonan banding atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak melekat pada MPP. MPP tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa pajak pusat, tetapi juga pajak daerah. Setelah MPP terbentuk, sengketa pajak yang harus menumpuk dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Surjono Sastro Hadikusumo, Anwar dan Subroto 2008. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jemi. Pada Jemi, dipersilahkan. Materi selanjutnya yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. BPSP dibentuk untuk menggantikan tugas-tugas MPP yang dianggap sudah tidak memadai dan tidak sesuai dengan kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa pajak. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 ditegaskan mengenai kedudukan BPSP sebagai Badan Peradilan Pajak yang dimaksud dalam penjelasan pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Undang-Undang KUHP. BPSP mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pajak. Tugas dan wewenang tersebut berada di luar tugas dan wewenang peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Selain memeriksa dan memutuskan permasalahan sengketa pajak, BPSP juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa kepabeanan dan cukai. Adanya perluasan wewenang BPSP dari MPP, anggota badan ini berasal di pemerintah, pada ahli perpajakan, pengusaha, dan ahli di bidang perbeaan dan cukai. Baiklah, terima kasih kepada Jemi.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Kepada Latifah dipersilakan. Selanjutnya pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan pajak di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Saat ini, pengadilan pajak merupakan bentuk dari pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan tata usaha negara. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14/2002, definisi pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pembentukan pengadilan pajak ini mempunyai 3 pertimbangan penting. Yang pertama, peningkatan jumlah wajib pajak diimbangi dengan pemahaman atas bidang perpajakan. Selain itu, otoritas pajak juga semakin sadar akan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Kedua, semakin dibutuhkan wadah untuk menyelenggarakan pajak dengan prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Yang ketiga, dibutuhkan badan peradilan yang baik untuk memutus sengketa pajak yang menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Baiklah, terima kasih kepada Latifah. Sekianlah hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.